memilih Universitas Bumi Gora. Kata kenapa berarti harus jawabannya adalah karena. Oke. Karena Universitas Bumi Gora memang layak untuk dipilih. Kami memiliki jurusan yang mumpuni, yang bergengsi, kemudian yang memiliki fasilitas dan pelayanan pembelajaran yang bersaing di area Mataram dan di NTB khususnya. Jadi umumnya. Jadi Universitas Bumi Gora ini merupakan salah satu universitas yang bergengsi yang ada di Kota Mataram, berada di pusat kota, kemudian memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup bagus, kemudian memiliki jurusan-jurusan yang bonafit, yang bergengsi juga. Kemudian apa yang Universitas Bumi Gora siapkan itu seharusnya menjadi salah satu pilihan yang tepat bagi masyarakat Mataram dan NTB seperti itu. Oke. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Dokter atau ya, seperti yang kita tahu ya, Universitas Bumi Gora ini sudah berdiri sejak lama ya, dari tahun 1987. Iya, artinya memang dalam bidang pendidikan itu sudah pakarnya di situ. Betul. Kemudian kami ada 20 program studi. Jadi memang ada 5 fakultas di situ, termasuk Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Dan kami juga di sana ada guru besar juga di kampus kami. Kemudian ada sekitar 200 dosen ya. Hampir 300 dosen untuk 20 program studi tersebut. Jadi memang big family kita itu di situ. Iya, betul sekarang. Terus memang kita ini nomor urut dari masuk 8 besar di NTB. 8 besar universitas terbaik di NTB. Di LLDikti 8. Jadi memang lulusan kami itu juga banyak diserap juga di dunia kerja. Jadi memang kelihatan ini sudah hasil output dari UBG ini sendiri gitu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Mulai dari mana dulu nih? Mulai dari kedokteran dulu, Fakultas Kedokteran nih. Oke, seperti perjanjian tadi. Ini kenapa? Mungkin sama ya pertanyaannya. Kenapa? Apa nih yang diunggulkan di Fakultas Kedokteran? Silakan, Dokter. Iya, jadi kita Fakultas Kedokteran Universitas Bumi Gora ini memang perdana untuk tahun ini untuk menerima calon mahasiswa baru, Mbak Kika. Nah, kenapa sih kita ini juga patut untuk menjadi salah satu pilihan? Karena yang pertama kami itu memiliki dari SDM-nya, jadi sumber daya dosennya itu sudah sesuai dengan standar yang diberlakukan. Jadi ada dari dalam Lombok dan juga luar Lombok. Jadi kita kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah di Surabaya dan juga ada FK Universitas Mataram. Jadi kami memiliki tenaga yang memang sudah sesuai di bidangnya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk sarana prasarana kami sudah lengkap. Jadi ada gedung memang khusus untuk mahasiswa FK-nya, dilengkapi dengan berbagai macam laboratorium untuk menunjang dari calon mahasiswa baru kita. Ada laboratorium anatomi, kemudian ada laboratorium histologi, ada biokimia, biosel, lengkap semua untuk adik-adik nih yang mau bergabung di FK Bumi Gora. Dan kita juga ada skill lab khusus, jadi memang kita memiliki ruangan untuk keterampilan medisnya. Jadi memang kalau di FK Bumi Gora itu dibuat pembelajaran tuh seasik mungkin, tidak hanya materi saja, tetapi dilengkapi juga dengan praktikum dan skill labs, jadi keterampilan medik untuk adik-adiknya. Jadi memang kita pembelajarannya dibuat yang berdasarkan problem based learning. Jadi nggak hanya dalam kelas, tapi ada terjun ke masyarakat juga. Oh, ada terjun ke masyarakat juga, berarti langsung ketahuan ya masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat seperti apa. Iya, benar Mbak Kika. Kesehatan ya. Iya. Untuk proses pendaftarannya seperti apa nih? Bagaimana cara kita mendaftar? Iya. Syarat-syaratnya mungkin silakan. Jadi kalau untuk adik-adik yang ingin menjadi bagian dari FK Bumi Gora, itu bisa saja langsung kunjungi website kita di pmb.universitasbumigora.ac.id. Di sana sudah lengkap syarat-syaratnya. Kami ada 2 pintu masuk Mbak Kika. Yang pertama bagi kalian yang berprestasi, jadi fakultas
kedokteran itu tanpa tes, jadi bisa dengan jalur prestasi. Bagi kalian yang memiliki prestasi non akademik, silahkan mendaftar melalui jalur itu, dan juga ada melalui jalur tes tentunya. Lengkapnya bisa kunjungi di website kami di pmb.universitasbumigora.ac.id. Gitu Mbak Kika. Untuk program studi farmasi, keunggulannya apa? Keunggulan yang kami siapkan cukup banyak dan cukup mewakili dunia kerja saat ini. Pertama, di program studi farmasi yang saat ini masuk tahun ke-7 berjalan sejak 2019. Yang kami unggulkan pertama, yang kami sudah siapkan di program studi itu pertama kompetensi. Kompetensi yang kami siapkan itu ada 5 kompetensi yang saling mendukung satu sama lain untuk terwujudnya kualitas dari mahasiswa yang kami luluskan. Kemudian yang selanjutnya adalah output lulusan yang sudah kami siapkan sesuai kebutuhan lapangan pekerjaan saat ini, jangka pendek maupun jangka menengah hingga jangka panjang ke depannya. Kemudian ada fasilitas juga di program studi kami disiapkan berbagai fasilitas, laboratorium, kemudian kerjasama yang memfasilitasi aktivitas di dalam dan di luar program studi seperti kegiatan KKN maupun PKL kami. Karena di kegiatan PKL kami menyiapkan berbagai macam wahana. Wahana itu sebutan untuk lokasi-lokasi PKL yang untuk memfasilitasi terbentuknya kualitas skill, soft skill maupun hard skill dari mahasiswa farmasi. Kemudian kami menyiapkan pembelajaran yang aktif, pembelajaran di dalam dan di luar kampus. Jadi kami memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa untuk bagaimana belajar secara teoritis, kemudian bagaimana mengaplikasikan pembelajaran itu di lapangan. Produk-produk yang mampu disiapkan oleh lulusan farmasi maupun mahasiswa farmasi saat ini antara lain adalah produk-produk yang fokusnya itu ke olahan bahan alam. Walaupun kami mulai melirik ke penggunaan hewan, bagian-bagian hewan ataupun mineral. Jadi memang saat ini masih fokusnya ke olahan bahan alam. Jadi kami berupaya menciptakan produk-produk yang memang memenuhi kebutuhan kesehatan saat ini, yang aman, kemudian terjangkau, dan memberikan manfaat yang berdampak bagi kesehatan seperti itu. Nah, adapun produk-produk seperti apa sih yang pernah atau sudah diciptakan atau diformulasikan oleh mahasiswa-mahasiswa farmasi sampai saat ini yang kami berani klaim, antara lain mahasiswa farmasi kami pernah membuat lip serum, Mbak Kiki. Jadi ada lip serum yang itu warnanya bening. Tadinya saya mau bawa, hanya saja saat ini mahasiswanya sedang KKN. Sedang dibawa juga untuk dipamerkan ke masyarakat. Iya, sebagai bagian dari ini loh contoh lip serum yang sudah kami siapkan. Aman, bahan dasarnya ada di sekitar kita, mudah diciptakan, kemudian seperti apa penyimpanan dan prosesnya, kemudian bagaimana sih memastikan bahwa ini layak untuk digunakan oleh masyarakat umum. Nah, dari farmasi kita beralih ke gizi. Sama pertanyaannya, keunggulannya apa nih? Silakan. Sebenarnya jauh beda ya dari farmasi. Jadi sesuai dengan visi kami di program studi, yaitu sebagai menjadi program studi yang bereputasi di kawasan timur Indonesia yang berperan aktif dan menghasilkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang nutripreneurship melalui proses tridharma perguruan tinggi dan menghasilkan lulusan yang berintegrasi tinggi, berjiwa kreatif dan inovatif. Artinya kami akan mencoba menguasai kawasan Indonesia Timur dengan profil pengembangan kami di bidang nutripreneurship. Nutripreneurship itu artinya adalah mahasiswa atau kami mampu mengembangkan sendiri kewirausahaan di bidang produk gizi. Nah, untuk mencapai visi ini, kami biasanya membekali mahasiswa itu dengan pembelajaran di kampus, ya, untuk mencapai. Jadi ada kurikulum yang akan mendukung ini. Jadi baik dari pengetahuan maupun keterampilan. Jadi secara pengetahuan mereka akan mendapatkan banyak sekali nanti tentang mendukung untuk profil lulusan kami ini. Kemudian di dalam skillnya kami mengharapkan mereka punya keterampilan khusus nantinya. Mereka bisa menganalisis masalah di masyarakat, membuat keputusan, mengembangkan produk, terus bisa merencanakan program gizi yang ada di masyarakat. Seperti yang kita tahu di NTB ini lokusnya stunting. Jadi kami berharapnya pengembangan produk ini mampu menyelesaikan masalah gizi di masyarakat.
Terus kami dapat merencanakan program-program lainnya yang mampu menanggulangi masalah gizi di masyarakat. Selain itu kami juga ada praktik namanya PKL ya, praktik kerja lapangan. Jadi kami ada berbasis masyarakat, yaitu kami langsung di puskesmas. Jadi mahasiswa kami upayakan di sana mereka mampu menyelesaikan masalah pada tingkat masyarakat. Kemudian ada di rumah sakit. Jadi selain mereka dapat kemampuan kesehatan masyarakat, mereka juga punya kemampuan dalam bidang klinik. Jadi bagaimana merancang menu, mendiagnosis menunya, serta bagaimana melihat tren yang ada di situ. Seperti itu. Kemudian ada juga namanya penyelenggaraan makanan. Nah, penyelenggaraan makanan ini, jadi jangan kita berpikir bahwa ahli gizi itu hanya skupnya di rumah sakit saja ini, Mbak. Jadi berpikirnya ternyata lebar sekali profil lulusannya. Jadi bisa saja kerja di Aerofood. Jadi kemarin itu kami ada kerjasama dengan ACS, Aerofood Garuda. Jadi setelah magang nanti bisa mereka ditarik untuk bekerja di sana, untuk di situ. Kemudian level kerja sama kami juga ada yang internasional dan nasional. Itu untuk menjadikan profil lulusan kami itu berkompeten di bidang itu. Selain itu juga dosen-dosen kami itu sudah sesuai dengan keilmuannya untuk memenuhi S1 gizi yang sesuai dengan kompetennya. Jadi memang kalau diibaratkan S1 program gizi itu satu pohon, jadi akar-akarnya itu kami sudah kokohkan. Jadi sehingga nanti lulusannya itu bisa menghasilkan buah yang manis seperti itu. Baik, buah yang manis berkualitas iya, betul, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Lina, terima kasih Mbak Indri, Dr. Ami, terima kasih banyak. Semoga banyak ya pendaftarnya nanti ya. Oke, dan menghasilkan memang alumni-alumni yang berkualitas dan unggul di bidangnya. Kawan Global, terima kasih untuk Anda selalu setia bersama kami di 96,7 Radio Global FM Lombok. Waktunya kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa.